Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello educated friends, welcome to our special coverage. Today with me Hakiki Aulia Fitli, we would to interview and do the coverage for this Kampung Inggris LC Bogor. Well, for those of you who are enthusiastic in learning English, maybe this way could be the answer for you. Kampung Inggris Indramaga Bogor is not just an ordinary place for course, but maybe it can become a second home for students who wanna learn English more, for intensively, focused, and of course fun. In this coverage, we will take a closer look at how the learning system here works, what is the classroom atmosphere here, and what is the teaching method here. And the most exciting thing is we are gonna interview the teacher, our management, and the student. Okay, let's take a look. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saat ini kami telah bersama pihak yang berwenang dari Kampung Inggris atau tim manajemen. Sebelumnya terima kasih ya Mbak telah menjadi narasumber kami untuk wawancara kali ini. Boleh perkenalkan dulu Mbak atau nama dan sebagai apa di Kampung Inggris? Oke, di sini nama saya Alfia. Saya dari manajemen Kampung Inggris LC Bogor. Saya di sini as a teacher juga kepala cabangnya. Aku boleh langsung masuk ke pertanyaannya ya? Boleh. Untuk pertanyaannya, kelebihan Kampung Inggris ini dibandingkan tempat kursus lainnya apa? Oke, untuk kelebihan dari Kampung Inggris ini sendiri sih kita pastinya satu, yang pertama adalah intensif. Jadi konsepnya adalah kita sangat padat akan program, terus kemudian kita berkelanjutan, nggak cuma satu hari sekali, tapi sampai 4-6 kali dalam satu hari selama kelasnya seperti itu. Jadi lumayan berbeda sih kalau dibandingkan dengan kursusan lainnya yang kayak 1 minggu sekali atau mungkin 1 hari sekali dan pulang terus kemudian nggak ada prakteknya lagi, karena di sini kita ada English area untuk teman-teman yang camp maupun yang non camp. Jadi semua area di Kampung Inggris ini ya harus berbahasa Inggris. Agak lebih intens untuk belajar. Benar banget. Jadi kayak 1 bulan ya kalau kita join ya pasti langsung kayak terbiasa gitu untuk berbahasa Inggris. Dan tempat ini sebenarnya itu berdiri secara independen atau di bawah naungan organisasi? Oke, sebenarnya kalau Kampung Inggris LC Bogor ini adalah salah satu cabang ya. Kita di Pare, di Kampung Inggris Pare, di pusatnya kita punya satu lembaga namanya Kampung Inggris LC atau kita bilangnya Legal Center. Salah satu kursusan juga bahasa Inggris di Kampung Inggris, area Kampung Inggris. Dan kita di sini Bogor ini adalah salah satu cabangnya. Jadi kalau kita bilang independen atau yang menaungi, kita cabang sih statusnya di sini ya. Itu sebenarnya kerjaannya juga tetap sama? Yes, sama. Kita punya satu direktur ya dari Kampung Inggris LC-nya ya Kak ya. Karena kalau di Pare banyak banget lembaga-lembaga yang lain gitu. Kalau di Pare sendiri itu di pusatnya ya? Yes, benar. Terus tahu nggak kenapa memilih Bogor untuk Kampung Inggris lainnya? Kenapa nggak di Jakarta atau di karena kita mungkin kalau kapan-kapan semoga bisa ke Pare juga ya Kak. Jadi di Pare itu atau di Kampung Inggris pusat sana kita memang suasananya itu kampung banget. Memang benar-benar kelurahan kampung ya benar. Kita kemana-mana naik sepeda dan sebagainya. Nah mungkin ide pertamanya adalah kalau di Jakarta itu terlalu kota. Padahal kan kebanyakan itu teman-teman kenapa sampai di Kampung Inggris sana ramai dan sebagainya, dan teman-temannya juga dari Jabodetabek karena mereka kadang-kadang untuk sambil liburan itu yang kita cari sih. Nah kemudian kita pikir kalau di Jakarta tempat yang paling biasa untuk berlibur kan di Bogor ya gitu. Jadi kita sejuk kan ya benar banget, deket sama kota cuman nggak terlalu kota juga kayak gitu. Jadi kayak lumayan sih dia, karena dari namanya sendiri pun itu kampung nih. Iya, dan pas ya. Dan sebenarnya unik juga sih Dan kalau misalnya tingkat minat masyarakat di Bogor ini, apakah lebih antusiasnya bagaimana dibandingkan di Pare? Oke, kalau di Bogor itu sendiri sih kita masih dalam tantangan ya Kak ya, karena ternyata orang Bogor itu sendiri nggak banyak orang yang tahu terkait dengan Kampung Inggris LC Bogor ini. Mereka tahu kalau Kampung Inggris ya di Pare kayak gitu, padahal kita buka cabangnya. Cuman malahan yang lebih banyak tahu tuh dari Bekasi, Tangerang, Banten, katakanlah pokoknya Jabodetabek yang lain gitu. Kalau lokalnya sini sih banyak sih yang belum tahu, belum kenalan dengan kita. Kurang lebih muridnya Oke, kalau kita setiap hari itu berbeda-beda, tapi around 100-150 pada satu periode gitu ya? Iya benar, karena kita punya 4 level kan. Atau mungkin biaya kursus tersendiri di sini tuh terjangkau atau enggak untuk kalangan yang mungkin menengah
bawah atau menghadap ke atas? Oke, nah ini menarik ya. Jadi kalau kita di kampung Inggris Pare sana, karena yang aku bilang tadi ya suasananya biasa banget atau kampung banget. Di sana makanan murah, tapi kalau kita di Bogor ini lumayan menyesuaikan sih, karena mostly kita pasar kita itu kayak middle ke upper kayak gitu. Jadi tapi kalau dari testimoni teman-teman ya, dengan fasilitas yang kita punya, terus kemudian konsep belajar yang kita tak punya juga dengan harga sekian itu aman sih gitu, nggak perlu beban juga. Oh, program beasiswa sendiri ada nggak untuk mungkin ada orang yang mungkin tidak ada kebutuhan utama untuk course, jadi ada nggak sih program beasiswa atau seperti itu? Oke, untuk di Bogor belum sih, cuman kita punya itu saja aja. Kalau di Bogor kita kebetulan masih ya biasa sih, belum ada yang scholarship or something. Boleh tahu nggak Kak, syaratnya apa untuk yang di Pare itu? Oke, biasanya sih lebih satu komitmen 6 bulan kalau nggak salah ya, 6 bulan secara program itu. Jadi komitmen join 6 bulan program dan ada basic yang setahu aku ya gitu. Jadi ada basic bahasa Inggrisnya, jadi bukan nol banget. Terus 6 bulan belajar, terus ada beberapa periode atau beberapa bulan itu mereka kayak magang di kita kayak gitu. Itu sih yang aku se-teacher. Jadi karena mereka memang di belajar untuk dijadikan teacher. Untuk struktur kurikulumnya pembelajaran di sini bagaimana? Oke, kurikulum seperti apa? Apakah kayak sistem tertentu? Oke, kalau kurikulum sih kita mungkin kalau kita ngomongin bahasa Inggris ya di kepala kita kurikulum Cambridge apa dan lain sebagainya kan. Cuman setauku ya kampung Inggris tuh punya kurikulum sendiri. Kayak materinya tuh pasti kampung Inggris banget gitu. Jadi memang kita semua teman-teman dari kampung Inggris juga memang punya kurikulum tuh yang hampir sama juga gitu, yang dimana kita ada yang menerapkan kayak camp class di pagi hari gitu. Itu mostly kalau orang-orang kampung Inggris asli itu pasti begitu. Jam 5 pagi kita setoran vocab dan sebagainya. Ya unik ya untuk kurikulum sendiri daripada course yang lain hanya datang, belajar dan pulang. Kalau misalnya di kampung Inggris LC Bogor ini cara memasarkannya sama atau berbeda? Karena kan Instagramnya berbeda ya, kampung Inggris LC Bogor dan kampung Inggris dari pusat tersendiri. Bagaimana sih cara manajemen untuk memasarkannya, atau lewat Instagram atau lewat broadcast? Yang pertama pasti sosial media kita ya, karena memang kalau sekarang sosial media itu penting banget. Cuman kita kalau di cabang Bogor ini sendiri itu sosial media untuk katalog lah lebih tepatnya, kayak tempat untuk menampung ya apa yang kita lakukan di sini kayak gitu. Jadi kelas, video kelas, seru kali kita bikin video dan kita taruh di Instagram, dan secara nggak langsung itu jadi kayak apa ya gitu pemasarannya kita seperti itu. Atau biasanya kita ada beberapa kegiatan, contohnya ada CFD biasanya di setiap minggu di Simpur ataupun di alun-alun Bogor dan sebagainya gitu aja sih. Saya juga sebenarnya sering melihat konten kampung Inggris sebenarnya di Pare sih ya, yang di short YouTube itu kayak misalnya nyambung kata atau vocab. Itu menarik sih, justru saya tahu kampung Inggris tuh dari sosial media, dari Instagram atau YouTube short. Kalau di kampung Inggris itu ada program intensif nggak yang biar cepat mahir, jadi kayak selangkah lebih maju daripada murid-murid yang biasanya, atau semuanya rata? Oke, semuanya sih kalau untuk program kita sama sih secara materi dan sebagainya. Cuma nanti bedanya lebih ke durasi aja. Cuman ya tadi aku bilang terkait dengan kurikulum memang kita samakan, dan sebenarnya walaupun 1 bulan aja, kita anggapnya 1 bulan lah, berarti insya Allah kita pasti kayak semacam ya, karena program kita intensif pasti akan ada perubahan nih gitu. Kalau masalah berapa persennya sih tergantung dari student ya gitu. Pasti kalau dia kayak sangat rajin ya berarti aman sih Kak, kayak pasti ada perubahan di 1 bulan itu gitu. Berarti semuanya rata ya? Nggak ada yang program intensif cepat mahir gitu? Karena kita mostly intensif semua sih malahan. Kalau sebenarnya Miss ini kan sebagai manajemen juga ya? Aku pengen tahu POV dari manajemen tuh apa sih challenge-nya untuk menjalankan kampung Inggris di LC?
Bogor ini? Challenge-nya adalah ya kalau kita sebagai cabangnya ya Kampung Edukasi Bogor ini mungkin seperti ini. Kalau kita di Pare itu student yang datang karena mereka sangat tahu sekali karena di Pare ada yang namanya Kampung Inggris, benar sekali. Nah, challenge kalau untuk teman-teman yang cabang ini adalah bagaimana kita kan datang. Nah, di Bogor pun sendiri challenge yang paling utama adalah ya kita tahu dong bahasa Inggris di Indonesia, yang dimana kayak kalau kita belajar bahasa Inggris means kita perlu sesuatu, padahal kalau nowadays ya kayak semua area itu kan perlu bahasa Inggris. Jadi lebih ke challenge-nya adalah ya tadi gimana sih caranya bahasa Inggris itu masuknya ke masyarakat itu kayak ya smooth. Jadi kayak bahasa Inggris itu bukan bahasa alien, tapi ya bahasa ya salah satu bahasa di dunia yang bisa kita gunakan. Gitu. Dan kita kalau punya skill bahasa Inggris bagus gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu bahasa Inggris adalah kebutuhan tersier nggak sih? Ya kayak kalau kamu keluar negeri aja baru bahasa Inggris, sekarang enggak, semua juga perlu bahasa Inggris. Itu sih challenge-nya di situ. Jadi gimana ya gitu membuat mereka tahu. Juga termasuk dari challenge untuk pengembangan juga ya. Ada rencana nggak untuk pengembangan apa lagi biar sebenarnya Kampung ini tuh lebih dikenal gitu dengan orang? Pengembangannya sih kita masih dalam rancangan juga sih, kayak proses saja sih. Semoga harapannya sih sama kayak di Pare yang dimana Bogor itu punya ya memang sebuah area yang memang efektif dan efisien untuk belajar bahasa Inggris itu, bukan yang bagaimana yang dimana kalau di sana ngomong pakai bahasa Inggris pun nggak akan ada judging or something gitu. Itu sih kita pengennya sih, setnya adalah kita punya small area di sini yang ya udah full English, teman-temannya atau apapun dan nggak masalah. Bahasa Inggris salah benar ya udah nggak apa-apa. No judging-nya. Yes, no judging banget. Untuk latar belakang guru sendiri atau instruktur di sini tuh ada nggak sih klasifikasi yang mungkin harus SPD atau MPD atau mungkin hanya sekedar menuruti apa yang perlu dalam Kampung Inggris ini gitu? Oke. Sejauh ini ya Kak ya, yang di Bogor ini kita punya 3 irisan sih. Yang pertama memang dari sekolahnya di English Department. Terus yang kedua pernah ngajar di Pare. Itu walaupun wajib itu. Nggak tahu ya, itu irisannya seperti itu. Jadi kita tuh kalau melihat teman-teman teacher yang akan join itu pasti kita lihat backgroundnya. Yang minimal mereka tahu sense of teaching di Kampung Inggris itu seperti apa. Karena memang sedikit berbeda sih Kak. Karena katakanlah nih, ada yang aku pernah kok ngajar tapi di SMK itu nggak serta-merta bisa mengajar di Kampung Inggris karena sense-nya beda, treatment anak-anaknya beda. Itu sih yang pertama. Ada beberapa yang memang dari kampus atau dari jurusan bahasa Inggris, ada beberapa yang kita tahunya itu memang berpengalaman di Kampung Inggris sebelumnya di Pare. Terus ada juga beberapa yang student. Dari student pernah belajar, terus kemudian kok secara basic aku tahu sih cara treatmentnya, terus ya udah apply sebagai teacher jadi irisannya di sini sih Kak, bukan yang harus MPD bahasa Inggris, enggak juga. Ada juga teman-teman dari accounting, dari perikanan dan lain sebagainya. Apa mereka udah punya basic English? Yes, pasti. Kalau itu tadi makanya basic Englishnya kita ambil dari 3 poin tadi sih. Kalau as a student pasti mereka tahu dong kayak materi apa yang pernah dipelajari. Kalau ngajar juga tahu dong materi apa yang diajarkan, dan kalau di majornya atau mungkin jurusannya kan pasti lebih tahu, malahan lebih detail dan lain sebagainya. Sih. Minimal ada basicnya lah gitu. Mungkin kita sekarang lanjut ke pertanyaan tentang student. Oke. Kalau POV dari students itu yang mereka keluhkan apa sih biasanya dalam pembelajaran? Pembelajaran yang dikeluhkan ya mungkin gini, sejauh ini kalau untuk komplain pembelajaran sih jarang ya gitu. Malah saya nggak tahu ini harus berkata seperti apa. Cuman mungkin aku relatekan sama yang di area sini aja ya, di Bogor, yang dimana kita memang areanya semi outdoor untuk kelas, jadi lebih ke cuaca sih Kak. Kalau komplain ya, totally komplain itu lebih ke fasilitas, tapi yang bersifat yang kalau panas-panas banget, nah itu lumayan panas, terus kalau hujan kita tempias dan sebagainya, ya karena kelas yang kita sediakan sih ya outdoor ya. Karena tembus juga ya Kalau untuk pengajaran sih so far
aman sih Kak. Kalau dalam pengajaran yang paling mereka sukai berupa games kah atau gimana? Yes, benar. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang kita sampaikan ke teman-teman ya, treatment kita itu gimana sih bahasa Inggris itu nggak semenyeramkan yang sebelumnya mereka pikir gitu. Jadi kita bawa itu dari games, terus fun activity, jadi kayak kita praktek, tapi tiba-tiba kita jadi tukang roti, tukang apa, dan mereka seru. Role play. Nah, role play betul banget. Jadi itu sih yang kita kasihkan ke teman-teman. Agar lebih fun juga. Iya benar, nggak terlalu bosan. Aktivitas di luar kelas itu ada nggak Miss? Misalnya kayak seperti outbound, tapi challenge-nya tuh harus memakai bahasa Inggris. Kita punya kegiatan namanya weekly event. Nah di situ kadang-kadang kita main game aja sih sama anak-anak, yang dimana instruksinya pakai bahasa Inggris, left, jadi mereka harus mendengarkan terus mencari sesuatu. Kalau nggak gitu main yang spelling bee, yang kayak gitu, yang kayak banana, B, A dan lain sebagainya, itu lumayan sih, juga seru Banget. ya. Dan untuk pertemuannya sendiri dalam seminggu berapa kali dan durasinya kalau boleh tahu? Kemudian untuk waktunya itu 4 sampai 6 kali dalam satu hari. Satu hari? Ya, satu hari itu kita 4 sampai 6. Untuk yang camp itu 6, untuk yang non-camp dia 4. Kalau misalnya dari Kampung Inggris Pare dari pusatnya tersendiri, boleh tahu nggak perbedaan utamanya dari metode pengajaran atau fasilitas, suasana belajar, atau mungkin durasi programnya sendiri? Oke, ini mungkin aku compare sama yang pusat ya, dengan lembaga yang sama. Kalau dengan metode kita sama, totally same. Jadi nggak ada bedanya sama sekali karena kita ada di bawah silabus yang sama kan gitu. Terus kalau fasilitas mungkin kita bisa bilang di Bogor khususnya itu lebih serius gitu lah. Kenapa? Karena secara fasilitas pun kita satu kamar cuma 2 orang. Jadi sedikit berbeda dengan konsep Pare yang dimana satu kamar bisa 4 sampai 6 orang. Berarti sih menginap ya? Ya, itu untuk fasilitasnya juga gitu. Jadi lumayan, kalau fasilitas berbeda, tapi kalau metode pengajaran enggak, kayak sama aja. Itu totally same ya? Iya, nggak terlalu berbeda lah gitu. Kalau yang dari Bogor ini rata-rata students-nya tuh ada yang dari luar kota atau mostly kayak di Bogor aja? Oke, kita kalau lihat sekelebat itu Jabodetabek juga sih. Tapi juga ada beberapa yang kayak tiba-tiba Papua banget gitu. Ya kan, Papua banget ke sini gitu. Karena memang mungkin kalau di Pare pun bandara terdekat kan Surabaya ya. Surabaya ke Pare juga 3 jaman. Jadi mungkin kayak ya udah lebih deket Jakarta ke Bogor kan daripada Sekali holiday. Mungkin gitu. Ada beberapa kok Kak yang dekat sama Pare, juga ada beberapa yang kesini kayak ya pengen aja gitu. Tapi mostly Jabodetabek sih. Karena mungkin yang terdekat ya. Benar. Adanya di Bandung juga ya. Bandung, ya Makassar, Bandung. Oke, kalau programnya sendiri ini cocok untuk segala jenis kalangan atau dari young learners atau semuanya? Oke. Kalau untuk demografinya peserta ini kita biasanya tergantung season. Kalau season katakanlah Juni ini, kita kebanyakan sih sekolah yang liburan ya. Gitu loh. Jadi oke lah SMP, SMA. Young learners sendiri. Iya. Terus kemudian ada juga yang kalau pas waktunya liburan teman-teman kuliah, ya kebanyakan ya anak-anak kuliah gitu. Terus untuk teman-teman yang biasanya setelah UTBK kayak gitu atau mungkin masuk PTN tapi masih belum, ya anak-anak fresh graduate. Jadi ini sih campur aja sih, nggak ada yang kayak spesifik. Kalau paling tua tuh biasanya umur berapa? Oke, sekitar mungkin ya dewasa lah gitu ya, kayak semacam bapak-bapak, ibu-ibu itu ada beberapa. Karena mereka memang ya aku pengen gitu. Gak ada kata terlambat. Nggak ada sih, nggak ada. Ada beberapa yang kayak kemarin, ya aku resign dulu nih, aku pengen di sini, aku holiday-nya di sini gitu. Seperti itu. Dan untuk mungkin beberapa pertanyaan terakhir, bagaimana sih penilaian atau penilaian di sini, atau berupa sertifikasi atau seperti apa, atau raport gitu kan? Sistem penilaiannya kita ada sertifikat, jadi sertifikat keikutsertaan yang disertai dengan nilai. Lalu kita untuk asesmennya itu 1 minggu sekali kita ada namanya weekly evaluation, terus kemudian ada weekly report juga. Jadi
Di situ hasil karyanya teman-teman 1 minggu itu dilaporkan ke teman-teman sendiri gitu. Terus kita ngasih feedback seperti itu sih Bapak. Nanti di akhir semua nilainya diakumulasi lanjut jadi nilai disabilitas. Oh, Seperti itu. Benar. Oke, menarik sekali ya semuanya. Di kampung Inggris ini tidak hanya teori yang diajarkan, tapi juga diajarkan untuk daily conversation agar terbiasa. Terima kasih Miss telah menjadi narasumber kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Okay, good afternoon. Can you introduce yourself? And where are you from? Okay, I'm originally from Central Sulawesi, Okay. but right now I live in Bogor City, Tanah Baru. Okay. Why you came here? And what your first impression when you came here? Are you excited, confused, or maybe you don't know what to do? Oh, I have a planning before I come here, but I feel like so yeah, but a little bit excited because I have tried this Kampung Inggris Pare in Pare, and then I know Kampung Inggris Pare open course in Bogor City. So that's why I think this is the nearest course that I will take it here. Okay. Yeah. What's your goals when you learn English? Or for working, college, or just to be cool? I want to continue my college. I want to Okay. study abroad, so I need the TOEFL one. Where? I think in Switzerland or Netherlands. Oh, okay. It's cool. Thank you for answer my question. Okay, thank you. Yourself and where are you from? Okay, hello guys. So my name is Feli Wanda and you can call me Feli. I'm from Tangerang and I've been here just for 2 weeks ago. Okay. May I know why you choose Bogor for the Kampung Inggris course? Denpasar. Yes. Okay, I choose Bogor Denpasar because Bogor, LC Bogor is more than near from my house than Pare. Okay. Do you have a specific program after? Do you have a specific goals after this program? Maybe in college or working or something else? Or main reason why Okay. I'm here. Yes. So the main reason why I'm here is I want to study English, French speaking, now more vocabularies in here. This is for my college, so I'm receiving a scholarship from a company, and yeah, in this company, all of the books and all of the materials using English. So yeah, I have to know what is mean, and I have to fluent in English. And you have to be fluent in English, yeah. And then, is it learning in here? Is it funny or maybe a bit pressure when you learning and when you? For the funniest thing in here. Yes, maybe. Okay. So learning in here is very enjoyable. I think the funniest thing in here when we play something. So the games is before classes or in the middle of classes. So I can tell one game. The game is named Whisper, and in this game, my class is 15 students, and 15 students is decided by 3 groups. And this game, the person at the back or behind is given a word, and she or he must telling the words with clearly pronunciation. So the person in front of the line can write it correctly. So the funniest thing is because my class is so ambitious to win, and yeah, it's so hectic. That was funny. Yeah, it's so funny. Okay, maybe that's all my question. Thank you for answer. Thank you so much, guys. Afternoon. Can you introduce yourself and where are you from?
why you choose the Kampung Inggris LC in Bogor? Why you didn't choose the Bandung? Okay, is that learn in Kampung Inggris fun or maybe a bit of pressure? No, the first time I come here, I feel pressure. But after second week or third week, I feel happy and enjoyable. Comfortable? Comfortable. Okay. What's your goals when you fluent in English soon in the future? I will good job in this because I will try my English after I finish here. Maybe I will apply job and overseas. Are the class in here more theory, practice, or maybe exam? Can you explain? The class next year, maybe at first one until third one, like here. And one more we focus on that's why we just learning. But I will enjoy the class because more everything we can learn here and we can learn play. It was funny. Yeah, thank you so much for answering. That conclude our brief coverage Kampung Inggris Dramaga Bogor. Practical and applicable English language approach. Hopefully this information is very useful for those of you for looking for a conducive and the affordable and the quality for learn English. I, Hakim Elia Fitli, would like to excuse myself. See you on educational coverage next. Thank you. And now we are already observe and interview the students and the teacher in Kampung Inggris LC Bogor. And this report, our group explored the management, teaching styles, and the students'
experience that define Kampung English as one and the most well-known in English learning centers in the country. Okay, I think that's all from us. Thank you. Bye bye.